Dzi dibaca panjang. Perhatikan rumus mad tabi'i yang di kotak nomor 1. Karena huruf dal ini perhatikan di samping termasuk kepada salah satu huruf qalqalah. Maka cara membacanya itu dipantulkan. Ada alif lam berjumpa dengan huruf sin. Nah, kita lihat di samping. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah Bapak Ibu Saudara semuanya masih belum lancar dalam membaca Al-Quran, masih terbata-bata dalam membaca Al-Quran, kemudian juga belum memahami ilmu tajwid? Mari belajar mengaji Al-Quran bersama kami. Akan kami jelaskan tajwidnya dengan pelan-pelan, sehingga dengan penjelasan tajwidnya yang pelan-pelan, maka insya Allah Bapak Ibu Saudara semuanya langsung dapat memahami ilmu tajwid dengan mudah. Kemudian dengan kita memahami ilmu tajwid, maka bagi Bapak Ibu Saudara semuanya yang belum lancar dalam membaca Al-Quran, yang masih terbata-bata dalam membaca Al-Quran, insya Allah bisa secepatnya lancar. Namun sebelum itu kami doakan terlebih dahulu, semoga Bapak Ibu Saudara semuanya senantiasa dalam keadaan sehat, dipermudah segala urusannya, dikabulkan segala hajatnya, dan senantiasa dilancarkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, langsung kita mulai belajar mengaji Al-Qur'annya. Kita kali ini akan belajar mengaji Al-Quran dengan penjelasan tajwidnya yang pelan-pelan, yakni pada surah Al-Baqarah ayat 208. Akan tetapi di ayat 208 ini akan kita bagi menjadi beberapa bagian supaya durasinya itu tidak terlalu lama. Karena di sini kami berusaha menjelaskannya itu dengan detail dan juga pelan-pelan. Jadi yang terpenting walaupun kita belajarnya itu sedikit saja, yang terpenting Bapak Ibu Saudara semuanya langsung dapat memahami tentang tajwid yang kami sampaikan, sehingga nantinya ketika membaca Al-Quran langsung bisa praktek dengan sendirinya. Jadi di surah Al-Baqarah ayat 208 ini kita masuk kepada bagian yang pertama. Jadi di bagian yang pertama ini akan kita belajar bersama-sama dari ya ayyuhalladzina amanu sampai fisilmi kaffah. Jadi dari sini ya. Jadi dari sini ya sampai sini. Nah. Baiklah, di sini akan kami bacakan terlebih dahulu dengan pelan-pelan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kaffah. Baik, sekarang kita bahas tajwidnya dengan pelan-pelan. Namun sebelum itu, seperti biasa ada beberapa hal yang kami sampaikan di awal supaya untuk lebih memudahkan Bapak Ibu Saudara semuanya memahami apa yang kami jelaskan nantinya. Yang pertama, kalau nanti kami katakan huruf di belakangnya atau huruf sebelumnya, maka berarti huruf yang berposisi sebelah sini, sebelah kanan, sebelah kanan. Kalau nanti kami katakan huruf di depannya atau huruf setelahnya, maka berarti itu adalah huruf yang berposisi sebelah sini. Sebelah sini, sebelah kiri, sebelah kiri. Yang pertama di sini ya dibaca panjang. Ini namanya mad jaiz munfasil. Namun sebelum itu perhatikan terlebih dahulu tanda mad atau tanda panjang yang di kotak nomor 4.
kalau kita membaca Al-Quran, apabila berjumpa dengan suatu huruf yang di atasnya memiliki tanda baca fathah berdiri atau alif kecil, maka huruf yang di atasnya memiliki tanda baca fathah berdiri atau alif kecil, maka huruf tersebut dibaca panjang. Nah, ini huruf ya, di atasnya ada tanda baca fathah berdiri ya, bentuknya dia alif kecil. Nah, maka huruf ya karena di atasnya memiliki tanda baca fathah berdiri, maka huruf tersebut dibaca panjang. Nah, tanda baca fathah itu seperti ini baris satu ke atas ini disebut juga dengan tanda baca fathah. Nah, tapi kalau dia tanda baca fathahnya itu bentuknya berdiri seperti ini, maka huruf yang di atasnya memiliki tanda baca fathah berdiri, maka huruf tersebut dibaca panjang. Pada awalnya namanya mad tabi'i, kemudian mad tabi'inya itu berjumpa dengan huruf hamzah, tapi sudah di lain kalimat atau sudah di beda kata, maka namanya berubah menjadi mad jaiz munfasil. Mad jaiz munfasil itu panjangnya itu 4 hingga 5 harokat. Jadi boleh 4 harokat, boleh 5 harokat. Nah, 4 harokat itu kira-kira 4 ketukan. 1, 2, 3, 4. Ya, begitu. Nah, dipanjangkan seperti itu. Kira-kira 4 ketukan atau 5 ketukan. Ketukan itu hanya sarana saja untuk mempermudah kita dalam belajar, dan ketukannya pun tergantung tempo bacaan kita. Mana huruf hamzahnya? Nah, ini huruf hamzah nih. Nah, bukan kayak ini huruf alif. Nah, jadi perlu untuk kita ingat kalau kita membaca Al-Quran, apabila berjumpa dengan huruf alif nih, tapi dia memiliki tanda baca nih atau memiliki harokat. Nah, maka huruf yang memiliki tanda baca atau memiliki harokat ya, huruf alif yang memiliki tanda baca atau memiliki harokat, maka itu adalah huruf hamzah begitu. Ini walaupun kalau kita lihat seperti dalam satu kata ya, tapi ini sudah beda. Ya dengan ayyuha itu sudah beda kata dia begitu. Mad jaiz munfasil. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kaffah. Kemudian di sini ada huruf ya bertasydid. Ini huruf ya, tanda tasydid itu seperti ini, seperti angka 3 terbalik. Nah, di antara penyebab seseorang itu terbata-bata dalam membaca Al-Quran, diantaranya karena masih kebingungan ketika membaca huruf bertasydid dan juga huruf yang sukun. Nah, maka di sini kami berikan cara mudah supaya bisa lancar membaca huruf yang bertasydid. Nah, perhatikan di layar. Huruf ya, kalau kita tulis menggunakan huruf Latin, terdiri daripada huruf Y dan juga huruf A. Nah, huruf Latin itu huruf A, B, C sampai Z itu huruf Latin tuh. Huruf ya terdiri daripada huruf Y dan juga huruf A. Jadi apabila huruf hijaiyah itu bertasydid ya, apabila huruf hijaiyah itu bertasydid, maka huruf pertama daripada huruf Latinnya itu didobel menjadi 2. Huruf ya kita tulis menggunakan huruf Latin, huruf Y dan juga huruf A. Huruf pertamanya adalah huruf Y, yang warna-warna kuning tuh semuanya tuh, yang semuanya warna kuning itu huruf yang pertama tuh. Nah, jadi huruf Y-nya itu didobel menjadi 2. Nah, ya A ditambah Y2 di depannya, maka dibaca ya ayyuha, ayyuha seperti itu. Nah, ayyuha, ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kaffah. Ya ayyuha. Nah, seperti tulisan di bawah tuh. Ya ayyuha. Kemudian huruf ya, apabila huruf ya bertasydid ya, kemudian di belakang huruf ya, huruf di belakangnya yang sebelah kanan, berarti yang ini nih, yang sebelah kanan, huruf ya bertasydid jika di belakangnya ada huruf yang memiliki tanda baca fathah, kasroh atau dhammah, maka huruf ya bertasydidnya ini dinaber. Nah, maka ini kita naber. Ya ayyuha ayyuhalladzi begitu. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu. Di naber itu, yakni naber itu adalah penekanan pada huruf-huruf tertentu sehingga intonasi suaranya itu lebih tinggi, sedikit lebih tinggi dibanding dengan huruf-huruf di sampingnya. Jadi kita tekan ya ayyuha begitu. Ya ayyuhalladzi. Nah, kemudian di sini huruf lam ini juga bertasydid. Nah, kita lihat lagi huruf hijaiyah. Huruf hijaiyah, huruf lam, kalau ditulis menggunakan huruf Latin, terdiri daripada huruf L, huruf A, dan juga huruf M. Huruf pertamanya adalah huruf L. Jadi, huruf hijaiyah apabila dia bertasydid, maka huruf pertama daripada huruf Latinnya itu didobel menjadi 2. Huruf pertama daripada huruf Latin, huruf lam adalah huruf L, maka L-nya didobel menjadi 2. H ditambah L2 di depannya, maka dibaca ayyuhal, ayyuhal begitu. Nah,
ayyuhalladzi. Nah, begitu. Kemudian di sini ada alif lam syamsiyah. Nah, di sini alif lam syamsiyahnya, huruf syamsiyahnya di sini adalah huruf lam. Nah, ini lam bertasydid nih. Ini kalau diurai maka ada dua huruf lam di sini. Nah, maka di sini huruf syamsiyahnya adalah huruf lam. Nah, perhatikan di samping itu huruf lam itu termasuk salah satu huruf syamsiyah. Alif lam syamsiyah itu biasa disebut juga dengan idgham syamsiyah karena dia cara membaca huruf lamnya itu diidghamkan gitu. Ya ayyuhalladzi, kemudian dzi dibaca panjang. Perhatikan rumus mad tabi'i yang di kotak nomor 1. Kalau kita membaca Al-Quran apabila berjumpa dengan huruf ya sukun, ini huruf ya tanda sukun itu seperti ini, huruf sukun atau biasa disebut juga dengan huruf mati begitu. Jadi kalau membaca Al-Quran apabila berjumpa dengan huruf ya sukun, maka kita perhatikan huruf di belakangnya atau huruf sebelumnya. Kalau ada huruf ya sukun di belakangnya ada huruf yang memiliki tanda baca kasrah, maka huruf yang memiliki tanda baca kasrah yang berposisi tepat berada di belakang huruf ya sukun, maka huruf tersebut dibaca panjang. Ini huruf ya tanda sukun tuh seperti ini. Nah, di belakangnya sini ada huruf yang memiliki tanda baca kasrah. Baris satu ke bawah nih disebut juga dengan tanda baca kasrah atau harokat kasrah. Nah, maka huruf yang memiliki tanda baca kasrah ini dibaca panjang. Jadi rumus mad tabi'i yang di kotak nomor 1 itu secara singkatnya adalah setiap huruf ya sukun pasangannya adalah tanda baca kasrah sehingga huruf sebelumnya atau huruf di belakangnya itu dibaca panjang seperti itu. Mad tabi'i panjangnya itu 2 harakat atau kira-kira 2 ketukan. 1, 2. Ya ayyuhalladzina a dibaca panjang. Nah, perhatikan tanda mad atau tanda panjang yang di kotak nomor 4 lagi. Kalau kita membaca Al-Quran apabila berjumpa dengan suatu huruf yang di atasnya memiliki tanda baca fathah berdiri, nah, maka huruf yang di atasnya memiliki tanda baca fathah berdiri atau alif kecil ya, maka huruf tersebut dibaca panjang. Nah, ini huruf hamzah nih. Tadi sudah kami jelaskan di awal kalau ada huruf alif yang memiliki tanda baca maka itu adalah huruf hamzah. Ini huruf hamzah nih di atasnya ada tanda baca fathah berdiri, maka huruf hamzah ini dibaca panjang sehingga a ini dibaca panjang. Tapi ini namanya bukan mad tabi'i, ini namanya mad badal. Nah, jadi kalau ada huruf hamzah yang dibaca panjang diantaranya namanya adalah mad badal. Nah, untuk nama-nama madnya itu belakangan juga tidak apa-apa. Yang terpenting kalau untuk awal-awal itu yang terpenting yang kita ingat, kita mengetahui tanda panjangnya, kita mengetahui kadar panjangnya seperti itu. Kalau untuk nama-nama madanya itu belakangan juga tidak apa-apa. Untuk lebih mempermudah saja dalam kita belajar begitu. Mad badal panjangnya 2 harakat. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu. Di sini ada huruf dal. Huruf dal ini dia sukun. Nah, bagaimana cara mudah membaca huruf sukun atau huruf mati? Nah, perhatikan di layar. Huruf dal kalau kita tulis menggunakan huruf Latin terdiri daripada huruf D, huruf A dan juga huruf L. Nah, huruf pertamanya yang kuning itu, huruf D yang pertamanya. Nah, maka huruf hijaiyah itu apabila dia sukun ya, maka yang kita ambil adalah huruf Latin yang pertama. Nah, huruf Latin yang pertama. Nah, huruf dal ini kalau kita tulis menggunakan huruf Latin kan tadi itu terdiri daripada huruf D dan juga huruf A dan juga huruf L. Kalau huruf dalnya itu sukun berarti menjadi D, dal menjadi D. Nah, yang kita ambil huruf Latin yang pertamanya. Maka nu ditambah D jadinya nud. Amanu ditambah D, nud. Nu tambah D, nud. Nud. Kemudian huruf dal ini dia sukun. Karena dia sukun dipantulkan. Nah, karena huruf dal ini perhatikan di samping termasuk kepada salah satu huruf qalqalah. Maka cara membacanya itu dipantulkan. Amanu ditambah D tapi dipantulkan. Kan manu nih tambah D, manud, nah, dipantulkan. Manud khulu. Nah, ini termasuk kepada qalqalah kecil, qalqalah sugro. Nah, karena dia berada di tengah bacaan. Nah, atau bisa kita pahami juga karena dia berada di tengah kalimat atau di tengah kata seperti itu. Manud pantulkan seperti itu. Manud khulu
Kemudian lu dibaca panjang. Perhatikan rumus mad tabi'i yang di kotak nomor 2 yang di tengah. Kalau kita membaca Al-Quran apabila berjumpa dengan huruf waw sukun, ini huruf waw tanda sukun tuh seperti ini. Kita perhatikan huruf di belakang waw sukun. Nah, kalau ada huruf yang memiliki tanda baca dhammah yang berposisi tepat berada di belakang huruf waw sukun, maka huruf tersebut dibaca panjang. Ini huruf waw sukun, di belakangnya nih ada huruf yang memiliki tanda baca dhammah nih, sehingga huruf di belakangnya itu dibaca panjang. Jadi secara singkatnya rumus mad tabi'i yang di kotak nomor 2 yang di tengah itu, huruf waw sukun pasangannya adalah tanda baca dhammah, sehingga huruf di belakangnya atau huruf sebelumnya itu dibaca panjang. Nah, begitu. Mad tabi'i panjangnya 2 harokat. Kemudian di sini fisilmi kaffah. Nah, di sini yang pertama di sini ada huruf sin, ini bertasydid nih. Nah, kita lihat di layar. Huruf shin kalau ditulis menggunakan huruf Latin terdiri daripada huruf S, huruf I dan juga huruf N. Nah, huruf pertama daripada huruf Latinnya adalah huruf S. Nah, huruf hijaiyah yang bertasydid, maka huruf pertama daripada huruf Latinnya itu didobel menjadi 2. Berarti huruf S-nya tuh didobel menjadi 2. Maka fi ditambah S2 di depannya dibaca fisil. Nah, fisil begitu. Nah, ini fi ditambah S2 di depannya, maka dibaca fisil. Nah, gitu kan, fisil mikafah. Nah, kemudian di sini ada alif lam berjumpa dengan huruf sin. Nah, kita lihat di samping, huruf sin itu termasuk salah satu huruf syamsiah, maka alif lam berjumpa dengan huruf sin hukumnya adalah alif lam syamsiah. Maka cara membaca huruf lamnya ini diidghamkan. Jadi huruf lamnya ini dia tidak dibaca langsung masuk ke huruf yang di depannya, nanti langsung masuk ke huruf sin ini begitu. Fisil mikafah. Kemudian di sini adalah huruf lam nih, huruf lam sukun. Kita lihat lagi di layar. Huruf lam kalau kita tulis menggunakan huruf Latin terdiri daripada huruf L, huruf A dan juga huruf M. Huruf pertamanya daripada huruf Latinnya adalah L. Nah, maka huruf hijaiyah yang sukun, ya huruf hijaiyah yang sukun. Kalau huruf hijaiyah itu sukun, maka huruf Latin pertama yang kita ambil. Maka huruf lam, huruf Latin yang pertama adalah L, maka lam sukun menjadi L begitu. Jadi ini visi ditambah L jadinya fisil gitu kan. Nah, si ditambah L sil jadinya kan. Nah, fisil mikafah. Nah, kemudian K ini dibaca panjang. Ini namanya adalah mad lazim musaqqal kalmi atau mad lazim kalimi musaqqal begitu. Nah, namun sebelum itu perhatikan terlebih dahulu rumus mad tabi'i yang di kotak nomor 3. Nah, kalau kita membaca Al-Qur'an apabila berjumpa dengan huruf alif, ini huruf alif nih yang disebut dengan huruf kaf. Kita perhatikan huruf sebelumnya. Kalau ada huruf alif, sebelumnya ada huruf yang memiliki tanda baca fathah. Maka huruf yang memiliki tanda baca fathah ya, yang berposisi tepat berada di belakang huruf alif, maka dia dibaca panjang. Nah, kemudian mad tabi'inya itu berjumpa dengan huruf yang bertasydid atau berjumpa dengan tanda baca tasydid. Nah, tapi dalam satu kata. Nah, sehingga namanya berubah menjadi mad lazim musaqqal kalimi atau mad lazim kalimi musaqqal. Panjangnya itu 6 harokat. Jadi cara membacanya itu kita panjangkan dulu 6 harokat ya, baru di ujungnya itu dikasih naber. Tadi di awal sudah kami jelaskan naber itu adalah penekanan pada huruf-huruf tertentu sehingga intonasi suaranya itu sedikit lebih tinggi dibanding huruf di samping-sampingnya. Kita panjangkan kafah. Nah, ujungnya tuh ditekan gitu kan, kafah. Nah, seperti itu. Ini kan huruf fa ini kan bertasydid. Nah, kita lihat di layar. Huruf fa itu kalau kita tulis menggunakan huruf Latin terdiri daripada huruf F dan juga huruf A. Setiap huruf hijaiyah yang bertasydid, maka huruf Latin yang pertamanya itu didobel menjadi 2. Maka huruf fa kalau kita tulis menggunakan huruf Latin terdiri daripada huruf F dan juga huruf A. Huruf pertamanya adalah huruf F. Nah, jadi huruf F-nya itu didobel menjadi 2. K ditambah F2 di depannya menjadi kafah begitu kan, kafah, kafah. Nah, K ditambah F2 di depannya. Nah, seperti tulisan di bawah. Kemudian karena ini dia panjangnya dipanjangkan dulu 6 harokat baru dinaber, ujungnya ditekan. Kafah.
kafah, seperti itu. Kemudian ketika mengucapkan huruf fa itu ada nafas yang mengalir ketika kita mengucapkannya. Fa, jangan pa, jangan, tapi fa. Karena huruf fa ini dia salah satu huruf yang memiliki sifat hamas. Jadi ketika kita mengucapkannya maka ada udara atau nafas yang mengalir. Kafah. Kemudian di sini ada huruf ta marbutah nih. Jadi ciri-cirinya itu di atasnya ada huruf ta, di bawahnya ada huruf h. Maka biasa dinamakan dengan ta marbutah. Jadi kalau membunyikan huruf ta yang seperti ini ya, kalau kita berwaqaf ini berhenti kita di huruf ta marbutah ini, maka dia menjadi huruf h. Maka dibaca kafah, jangan dibaca kapat, jangan, tapi kafah begitu. Kalau misalkan kita tidak berhenti di huruf ta ini, maka dibaca menjadi huruf ta. Kalau dia berwaqaf atau berhenti maka dibaca menjadi huruf H begitu ya. Nah, huruf ta ini kita sukunkan. Kita baca kafah. Nah, jangan dibaca kapat, jangan. Nah, jadi di atasnya ada huruf ta, di bawahnya ada huruf H. Kalau kita berwaqaf atau tepat berhenti di huruf ta yang seperti ini maka menjadi huruf H. Kalau kita berhenti tepat di huruf tersebut begitu. Ini kita sukunkan karena kita berhenti tepat di huruf ta nih. Kita tidak baca kafatan, tidak, tapi kafah. Huruf ta ini kita sukunkan. Jadi kalau kita membaca Al-Qur'an ya, apabila kita berwaqaf atau berhenti tepat di huruf yang tidak dibaca panjang, maka huruf tersebut harus kita sukunkan. Ini kita berhenti pada huruf ta marbutah nih. Huruf ta ini dia tidak dibaca panjang ya, makanya kita sukunkan. Nah, kemudian karena dia ta marbutah, kaidahnya kalau kita berhenti tepat di ta marbutah maka huruf ta-nya itu dirubah menjadi huruf H begitu. Kalau berhenti, kalau dilangsungkan ya dibaca huruf ta, kalau berhenti ya dibaca huruf H begitu. Makanya dibaca kafah. Nah, kemudian di sini ada tanda waqaf shad dengan lam yang bermakna al-waslu aula. Jadi maksudnya itu diwasolkan lebih utama. Jadi tanda waqaf seperti ini maksudnya itu diwasolkan lebih utama. Jadi diteruskan lebih utama. Tidak berwaqaf di tanda waqaf shad dengan lam ini, tidak berwaqaf di sini itu lebih utama dilangsungkan, diwasolkan. Jadi ini maknanya al-waslu aula. Akan tetapi kalaupun misalkan kita mau berwaqaf ya, tepat di waqaf shad dengan lam ini juga tidak apa-apa. Tapi di sini maknanya itu diwasolkan atau diteruskan bacanya, tidak berhenti di tanda waqaf ini, itu lebih utama diteruskan. Tapi kalaupun mau berhenti juga tidak apa-apa begitu. Sekarang kita ulang bersama-sama sekali lagi dari awal. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kaffah. Sadaqallahul azim.